yang telah kita pupuk dan telah kita lakukan sedikit demi sedikit di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita telah tetap dapat meneruskan kebaikan-kebaikan tersebut meskipun kita telah keluar dari bulan suci Ramadan. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana kita telah ketahui bersama, kita berkumpul di tempat ini atau di ruangan Zoom ini, begitu juga dengan kawan-kawan kita, ikhwan dan akhwat yang mengikuti acara ini via akun Wahda TV, akun YouTube Wahda TV yang menyiarkan secara langsung juga kajian spesial ini, yang mana kajian spesial ini diselenggarakan oleh Majelis Hadis yang bekerja sama dengan markassunnah.com serta ditayangkan juga oleh Wahda TV. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah yang baik untuk kita semuanya agar kita bisa semakin memperkuat amalan-amalan soleh kita dan kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, karena amalan yang dilandaskan kepada ilmu pengetahuan yang sahih dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentu itu adalah amalan yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penafsiran sebagian ulama kita terhadap firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan yang dimaksud dengan orang yang bertakwa dalam ayat tersebut adalah orang yang mengamalkan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan mereka dalam keadaan mukhlishan lillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah muttabi'an li sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentu harus didasarkan kepada ilmu pengetahuan, ilmu yang sahih yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu di hadapan kita tentu setelah kita melakukan serangkaian ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan dan telah kita rampungkan di dalam bulan suci Ramadan, maka di hadapan kita ada amalan yang lainnya yang tentu saja telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berpuasa sebanyak 6 hari di bulan Syawal. Nah, olehnya karena di hadapan kita ada amalan yang agung ini, ada amalan yang besar dan dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga kita butuh dan perlu untuk senantiasa melandaskan amalan kita ini kepada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis beliau. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian ini, saya minta izin kepada kawan di Zoom untuk memberikan respon apakah suaranya terdengar dengan baik. Baik ikhwah ataupun akhwat, silakan. Bisa direspon dengan jempolnya atau dengan via chat. Baik. Alhamdulillah. Ya, ada komentar mengatakan alhamdulillah suaranya bagus. Kemudian ada juga yang komentar kadang kecil. Oh iya. Baik. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa karena kita mengadakan kajian ilmi pada kesempatan ini,
maka kita akan membagi kajian ini menjadi dua. Yang pertama adalah kajian kitab yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian setelah itu nanti kita akan berikan kesempatan kepada para peserta, kepada para ikhwan dan akhwat, dan kita juga akan melihat sebentar ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui kolom chat di YouTube, insya Allah. Mungkin ada pertanyaan, hal-hal yang ingin diperjelas setelah kajian ini berakhir, maka kita akan persilahkan nanti. Taib. Kita mulai, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melihat file yang telah kami share screen di Zoom kita ini. Judul kitab ini adalah 21 faedah terkait puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi inti daripada kitab ini sebenarnya dia adalah kitab kecil sebenarnya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Ya, kitab yang aslinya sebenarnya kita bisa download dan kita bisa dapatkan melalui akun resmi beliau di internet. Namun kitab ini atau tulisan beliau itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh kawan-kawan para asatidzah dari markazsunnah.com yang dibawahi oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yusron, hafizahullah ta'ala. Ya, jadi kawan-kawan yang ingin mendapatkan kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab kecil seperti ini, yang berkaitan dengan hal-hal penting dalam agama kita, pembahasan-pembahasan yang secara tahunan itu berulang, ya baik itu persiapan memasuki Ramadan, kemudian bulan Syawal, termasuk juga hal-hal yang dipersiapkan terkait keutamaan bulan Zulhijjah, ya bulan Muharram dan sebagainya. Itu semuanya ada kitab-kitabnya dan diterjemahkan oleh para asatidzah dari tim markazsunnah.com, jazahumullahu khairan. Dan secara khusus kitab ini diterjemahkan oleh Ustadz kita, Ustadz Rusdi Qasim, dan editornya adalah Ustadz Fahmi Alfian. Ikhwan dan akhwat bisa berkunjung ke ke website markazsunnah.com untuk mendapatkan kajian-kajian hadis, ya kajian-kajian sunnah yang telah ditulis oleh para asatidzah kita di dalam website kita ini. Nah, kitab ini ikhwan dan akhwat sekalian berisi 21 faedah. Ya. Ini berisi 21 faedah terkait puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan setahu saya faedah-faedah ini dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, hafizahullah ta'ala, wa fakka asrahu. Beliau membawakannya dalam kajian rutin beliau, ya, di salah satu masjid di Masjid Jami, ya, di tempat tinggal beliau. Dan ada banyak ya kajian-kajian yang beliau sampaikan yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, termasuk kajian-kajian di bulan Ramadan, kemudian terkait puasa Syawal, kemudian keutamaan bulan Zulhijjah, dan kajian-kajian yang lainnya. Dan itu semuanya karena beliau adalah seorang yang secara teknologi itu juga tidak gaptek, ya, tidak gaptek. Akhirnya tulisan-tulisan beliau, ya, kajian-kajian beliau itu beliau tuangkan dalam tulisan-tulisan singkat, tulisan ringkas, dan semuanya bisa diambil, bisa di-download melalui akun resmi beliau. Ya. Nah, di sini ada kata pengantar dari para asatidzah kita terkait dengan kitab ini secara khusus. Ya, begitu juga dengan markazsunnah.com yang diasuh oleh para asatidzah kita di bawah tanggung jawab oleh Ustadzuna Ustadz Muhammad Yusron Ansor, hafizahullah ta'ala. Nah, kalau kita lihat di sini daftar isinya, ya, ada kata pengantar yang tadi kita sudah lewati, kemudian ada daftar isi, kemudian ada mukaddimah, kemudian setelah mukaddimah baru masuk 21 faedah. Ya, kita akan baca insya Allah dan kita akan berikan ta'liq atau berikan komentar, ya, tidak lama barangkali komentarnya, mungkin sedikit, singkat,
agar kemudian kita bisa membaca semua faedah-faedah ini, ke-21 faedah ini, dan kita bisa memahami dengan baik persoalan puasa di 6 hari dari bulan Syawal ini. Yang pertama, mukaddimah, Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala mengatakan, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah. Amma ba'du, tulisan ini merupakan himpunan faedah dan ringkasan materi tentang puasa 6 hari di bulan Syawal yang berisi adab-adab dan hukum-hukum yang terkait. Ya, jadi kalau kita lihat nanti, memang pembahasannya dalam kitab ini itu berkenaan dengan masalah adab-adab serta hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Ya, nah, nanti kita akan lihat juga penjelasan dari beliau sehubungan dengan keutamaan bulan Syawal, kemudian keutamaan puasa di bulan Syawal, lalu kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, serta khilaf yang akan kita berikan sedikit ta'liq atau berikan sedikit komentar insyaallah berkenaan dengan khilaf di antara para ulama kita tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Kemudian juga ya, meskipun kitab ini secara umum ya, kalau kita membacanya, karena dia adalah tulisan singkat ya, dia adalah tulisan singkat ringkas, sehingga penulis memang nampak mengupayakan untuk tidak menyebutkan khilaf ya, khilaf di antara para ulama kita. Beliau mengambil apa yang rajih menurut keyakinan beliau, sehingga ini tentu saja jauh lebih memudahkan bagi penuntut ilmu dan bagi umumnya kaum muslimin ketika mereka membaca apa yang diberikan, disodorkan oleh beliau, oleh penulis, sehingga pikiran kita ya itu tidak melayang ke sana kemari untuk membaca khilaf yang sangat panjang dari para ulama kita, khususnya ya tentang persoalan anjuran untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, karena ada khilaf yang cukup kuat, cukup panjang juga berkenaan dengan masalah ini. Kemudian nanti di akhir beliau akan menjelaskan tentang keyakinan-keyakinan ya yang tersebar di antara kaum muslimin, baik itu keyakinan yang sudah ada sejak dahulu, begitu juga dengan keyakinan yang barangkali di zaman kita ini baru muncul keyakinan-keyakinan tersebut. Maka itu juga dijelaskan oleh beliau dan disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian dikatakan, semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dari tulisan ini serta membalas kebaikan kepada siapa saja yang turut andil dalam proses produksi dan publikasinya. Nah, sekarang kita masuk pada faedah yang pertama, ikhwan dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik dan bisa membaca langsung dari buku yang kami share screen ini. Faedah pertama, beliau mengatakan Syawal adalah bulan yang diberkahi. Ya. Dia juga adalah bulan ketaatan. Ia merupakan awal dari rentetan bulan-bulan haji. Terdapat puasa 6 hari di dalamnya. Juga waktu pengganti i'tikaf bagi mereka yang tidak sempat mengerjakannya. Dia juga adalah bulan pernikahan serta bersukacita dengan perkara-perkara yang halal. Nah, ini kita akan jelaskan ya. Faedah pertama ini, beliau mengatakan Syawal adalah bulan yang diberkahi. Secara umum, mengapa dia disebut sebagai bulan yang diberkahi? Tentu karena keutamaan yang ada di dalam bulan Syawal. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan untuk umat manusia. Dan dari 12 bulan ini ada bulan-bulan yang Allah haramkan, yaitu 4 bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini dalam penafsiran Nabi SAW dalam hadis yang sahih, salasun mutawaliyat wa wahidun fardun. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ini 3 bulan yang berturut-turut datangnya. Kemudian 1 bulan yang datang menyendiri, yaitu bulan Rajab.
Selain dari 4 bulan ini, tentu ada bulan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkah. Ya, di antaranya adalah bulan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur. Kemudian ada bulan Sya'ban, bulan yang ke-8 penanggalan Hijriyah. Ini juga adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Sebagaimana kita telah mengetahui, Nabi SAW menjelaskan bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat Islam, padahal dia adalah bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan kebaikan seseorang. Makanya Nabi banyak berpuasa sunnah di dalam bulan Sya'ban. Kemudian di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah juga adalah bulan Syawal. Ya, makanya dikatakan di sini Syawal adalah bulan yang diberkahi. Ya, karena keutamaan yang Allah berikan untuk bulan Syawal. Di antara bentuk keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi bulan Syawal ini, yang pertama adalah dia bulan ketaatan. Ya, kenapa dia bulan ketaatan? Karena ibadah yang karena bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, ada 4 bulan yang diharamkan seperti yang tadi kita sebutkan, dan ada bulan-bulan yang lainnya. Ya, ada bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dan bulan Syawal. Kalau dijumlah itu berarti ada 7 bulan. Ya, sebagian ulama kita menyebutkan seperti misalnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan ada khilaf di antara ulama kita yang mana yang lebih mulia antara 4 bulan haram atau 2 bulan yang mengapit bulan Ramadan. Beliau menyebutkan bahwa memang tidak sedikit di antara ulama yang mengatakan 4 bulan haram itu jauh lebih mulia dibandingkan bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Namun sebagian di antara ulama ada yang justru menguatkan bulan Sya'ban dan bulan Syawal itu sebagai bulan yang jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan 4 bulan yang diharamkan. Alasannya mengapa? Karena kalau ingin dikiaskan antara puasa dengan ibadah sholat, maka ibadah sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah, ya, meskipun pendapat sebagian ulama kita mengatakan adalah sholat witir, ada juga yang mengatakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Namun sebagian ulama juga berpendapat sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib yang kita kerjakan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Yang dalam hadis Ummu Habibah, 12 rakaat, siapa yang menjaganya, maka Allah bangunkan bagi dia sebuah rumah di dalam surga. Ya, ini menurut sebagian ulama, inilah salat-salat yang paling afdol setelah salat wajib. Ya. Maka kenapa dia menjadi salat yang paling afdol setelah salat wajib? Karena salat-salat sunnah ini adalah salat-salat yang dikerjakan mengiringi salat-salat wajib tersebut. Ya, makanya dia menjadi salat yang paling afdol setelah salat wajib. Nah, begitu juga dengan puasa di bulan Ramadan, serta 2 bulan yang mengapit bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban sebelumnya dan bulan Syawal setelahnya. Nah, makanya karena bulan Sya'ban ini dan bulan Syawal ini mengapit bulan suci Ramadan sebagai bulan yang paling mulia, jadi mirip-mirip tadi seperti sholat wajib, ya, maka bulan Sya'ban dan bulan Syawal yang mengapit bulan Ramadan ini menjadi 2 bulan yang lebih mulia, ya, karena dia datang mengapit bulan yang paling mulia dari 12 bulan yang ada, yaitu bulan suci Ramadan. Makanya bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah karena keutamaan yang besar di dalamnya. Dan bulan Syawal yang datang setelah bulan Ramadan juga adalah bulan yang mulia, bulan yang diberkahi, sekaligus dia adalah bulan ketaatan, ya, karena seseorang masih diperintahkan oleh Nabi SAW untuk atau dianjurkan oleh Nabi untuk menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka dia adalah bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan yang berisi ketaatan di dalamnya, karena ia merupakan awal dari rentetan bulan-bulan haji. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi ibadah haji itu adalah ibadah yang dikerjakan pada bulan-bulan yang telah maklum, diketahui oleh manusia.
Apa maknanya bulan ini atau ibadah haji itu diketahui oleh umat manusia bahwa pelaksanaan ibadah haji, ya, permulaan niat untuk melaksanakan ibadah haji itu dimulai atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW pada bulan-bulan yang telah dikenal oleh umat manusia, karena ibadah haji itu kan sebenarnya bukan ibadah yang baru, ikhwan dan akhwat sekalian. Ibadah haji itu adalah ibadah yang sudah lama, yang mirip seperti ibadah puasa. Ya, Allah SWT telah memerintahkan ibadah-ibadah ini sebelum datangnya syariat Rasulullah SAW. Karena ibadah haji itu adalah syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, oleh karenanya umat manusia sebenarnya telah mengetahui bahwa ibadah haji itu dikerjakan pada bulan-bulan yang telah dikenal. Ya, makanya orang-orang Mekah sebenarnya mereka juga menjalankan ibadah haji. Hanya saja rangkaian ibadah haji mereka itu tidak sebagaimana syariat yang diajarkan atau yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga umat manusia di masa Nabi SAW telah mengetahui bahwa pelaksanaan ibadah haji itu dimulai pada bulan apa dan berakhir pada bulan apa. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa musim ibadah haji itu atau bulan-bulan ibadah haji itu dimulai dari bulan Syawal, lalu kemudian bulan yang kedua bulan Zulqa'dah, dan bulan yang ketiga yaitu bulan Zulhijjah. Meskipun ada khilaf di situ apakah bulan Zulhijjah ini mencakup seluruhnya atau hanya sampai pada tanggal 13 Zulhijjah saja, 13 hari pertama saja. Itu khilaf di antara para ulama kita. Namun yang ingin kita jelaskan di sini bahwa bulan Syawal itu adalah bulan yang pertama, ya, bulan yang pertama dari bulan-bulan haji berdasarkan firman Allah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Tapi bukan berarti bahwa kita boleh mengerjakan ibadah haji di bulan Syawal. Ya, maksudnya bahwa seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, maka dia sudah diperbolehkan untuk meniatkan ibadah haji itu dan melakukan keberangkatan dari tempat tinggalnya menuju tanah suci itu dimulai dari bulan Syawal sebagai bulan pertama dari bulan-bulan ibadah haji. Baik. Kemudian di antara keutamaan dari bulan Syawal juga adalah bahwa di dalamnya terdapat puasa 6 hari di bulan Syawal. Di dalamnya, ya, ini yang akan kita bahas insya Allah dalam faedah-faedah yang berikutnya. Kemudian juga di antara keutamaannya adalah juga waktu mengganti iktikaf bagi mereka yang tidak sempat mengerjakannya. Nah, ini nanti kita akan, ya, sepertinya tidak ada faedah yang disebutkan setelahnya. Olehnya itu kita sebutkan di sini pada faedah yang pertama ini dikatakan bahwa bulan Syawal juga adalah waktu mengganti iktikaf bagi mereka yang tidak sempat mengerjakannya. Nah, apa maknanya? Bahwa dalam sebuah riwayat yang sahih dalam hadis Muslim itu disebutkan bahwa Nabi SAW, kan kita semuanya sudah tahu bahwasanya Nabi SAW punya sunnah melakukan i'tikaf, ya, di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, ya. Dan dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwa sebelumnya, ya, sebenarnya Nabi SAW pernah beriktikaf di 10 pertama bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Namun ternyata tidak ada tanda-tanda hadirnya Lailatul Qadar di 10 pertama Ramadan, maka beliau melakukan iktikaf di 10 yang kedua. Namun tidak nampak juga ada tanda-tanda pada 10 yang kedua. Maka semakin kuat keyakinan Nabi SAW bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Hadis dikatakan Nabi SAW bersabda, saya melihat mimpi-mimpi kalian wahai para sahabatku hampir-hampir bersepakat. Ya, mimpinya para sahabat itu hampir bersepakat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah dia di 10 yang terakhir. Nah, akhirnya setelah Nabi mencari di 10 pertama dengan i'tikaf dan di 10 kedua dengan i'tikaf, namun tidak ada tanda-tanda, maka semakin menguat keyakinan Nabi SAW bahwa i'tikaf itu Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Nah, itulah makanya setelah mengetahui hal tersebut,
dan melihat mimpinya para sahabat, ya kebanyakan hampir sama, ya hampir sama semuanya mimpi mereka itu bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka Nabi menetapkan i'tikaf beliau di 10 yang terakhir saja. Ya, makanya Nabi tidak lagi pada tahun berikutnya Nabi tidak lagi i'tikaf di 10 pertama dan kedua, tapi beliau sampai diwafatkan oleh Allah sebagaimana hadis Aisyah yang sahih bahwa Nabi SAW beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah SWT mewafatkan beliau. Ya. Nah, kenapa ada penjelasan bahwa bulan Syawal adalah waktu pengganti i'tikaf bagi mereka yang tidak sempat mengerjakannya? Karena ada riwayat yang sahih, ya, bahwa dalam satu tahun Nabi SAW pada bulan Ramadan, ketika sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau memasang kemah di dalam masjid beliau, di dalam Masjid Nabawi. Setelah dilihat oleh Aisyah, maka Aisyah meminta izin kepada Nabi untuk membuat kemah di samping kemahnya Nabi di dalam masjid. Maka diizinkan oleh Nabi SAW. Setelah itu dilihat oleh Hafsah. Maka Hafsah juga meminta izin kepada Aisyah untuk disampaikan kepada Nabi SAW. Maka diizinkan. Ya, akhirnya dibuatkanlah kemah juga untuk kemah yang kecil, tentu saja kemah kecil di dalam Masjid Nabawi dibuatkan juga untuk Hafsah. Ternyata Zainab bintu Jahash itu melihat bahwa karena dua istri Nabi ini sudah dibuatkan juga, maka beliau juga buat yang ketiga. Ya, makanya ketika Nabi ingin masuk ke dalam tenda beliau atau kemah beliau di dalam masjid beliau, beliau melihat kenapa kok ada 4 tenda yang dibuatkan di dalam masjid. Maka pada saat itu Nabi SAW melarang, ya Nabi melarang untuk melakukan i'tikaf bagi istri-istri beliau, sehingga Nabi SAW pada tahun itu dalam bulan Ramadan itu tidak melakukan i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena para ulama kita menjelaskan menyebutkan ada beberapa alasan yang mungkin bisa dikemukakan. Di antaranya karena Nabi SAW mengetahui bahwa para istri beliau ini, 3 orang istri beliau ini dikhawatirkan oleh Nabi jangan sampai mereka ingin i'tikaf bersama Nabi SAW di dalam masjid untuk berbangga-banggaan di antara mereka, dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Kemudian ada juga anggapan di antara sebagian ulama kita bahwa Nabi khawatir jangan sampai kalau 3 istri Nabi ini juga ikut i'tikaf, boleh jadi nanti i'tikaf Nabi SAW justru terganggu, ya dengan keberadaan istri-istri beliau yang 3 orang ini. Ya, kemudian Nabi SAW dan alasan-alasan yang lain ya yang sehingga Nabi SAW melarang ya istri-istri beliau ini untuk melakukan i'tikaf, sehingga karena Nabi tidak i'tikaf pada 10 terakhir dari Ramadan itu, maka diganti oleh Nabi SAW ya dengan melakukan i'tikaf di 10 yang terakhir dari bulan Syawal. Ya, memang ada beda riwayat sebenarnya, ada beda riwayat dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Nabi i'tikaf di 10 terakhir dari bulan Syawal sebagai pengganti i'tikaf di bulan Ramadan itu, dan ada juga yang mengatakan Nabi i'tikafnya nanti di 10 yang pertama. Ya, di 10 yang pertama dari bulan Syawal. Nah, ini ada perbedaan riwayat memang yang disebutkan berkenaan dengan i'tikaf di bulan Syawal sebagai pengganti i'tikaf bagi orang yang tidak sempat melakukan i'tikaf di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Nah, sehingga ini tentu saja riwayat ini, hadis ini menguatkan salah satu di antara keutamaan bulan Syawal, bahwa bulan Syawal itu adalah waktu, bulan, kesempatan bagi orang yang sudah punya kebiasaan melakukan i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, tapi mungkin karena ada uzur, mungkin dia sakit, atau mungkin dia tidak sempat, atau kesibukan dan sebagainya, sehingga dibolehkan baginya untuk mengganti i'tikaf di terakhir bulan Ramadan itu di dalam bulan Syawal, baik itu di awal bulan, atau di pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Ya, yang mana saja yang dia mampu, kalau memang dia sudah punya kebiasaan i'tikaf di 10 terakhir. Sebagaimana Nabi SAW, beliau punya kebiasaan i'tikaf di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka boleh diganti sebagaimana ya pendapat seluruh ulama mazhab yang 4, dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, semuanya mengatakan kalau seseorang itu sudah punya kebiasaan ibadah amalan tertentu, dan dia sudah konsisten istiqomah menjalankan amalan tersebut,
lalu ada satu kesempatan misalnya dia tidak sempat menjalankannya karena uzur dan sebagainya, maka boleh bagi dia untuk menggantinya di waktu yang lain. Nah, secara khusus untuk iktikaf di bulan Ramadan, bagi mereka yang sudah punya kebiasaan maka boleh diganti di 10 hari pertama atau yang kedua atau yang ketiga dari bulan Syawal. Tapi bukan dengan niatan dan bukan dengan keyakinan bahwa kalau saya iktikaf di bulan Syawal, maka Lailatul Qadar juga akan pindah ke bulan Syawal. Bukan begitu maksudnya. Ya, tapi maksudnya bahwa karena iktikaf itu adalah ibadah yang agung di sisi Allah dan dia adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka untuk tidak kehilangan pahala menjalankan iktikaf di bulan Ramadan karena kita beruzur pada saat itu, maka silahkan boleh. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW. Kemudian di antara keutamaan bulan Syawal juga bahwa bulan Syawal adalah bulan pernikahan. Ya, makanya kan sekarang ini ya banyak-banyak undangan pernikahan. Ya, banyak-banyak undangan pernikahan di bulan Syawal. Ya, dan ketika ada yang menganggap bahwa ini bulan Syawal kok apa namanya kaum muslimin pada rame-ramenya semuanya untuk melangsungkan pernikahan, ya bukan karena ada anggapan sesuatu dan sebagainya, bukan, tapi karena memang itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana nanti akan disebutkan pada faedah yang berikutnya sehubungan dengan bulan Syawal adalah bulan pernikahan. Ya, nanti kita akan sebutkan insya Allah Taala. Kemudian di antara keutamaan bulan Syawal juga bahwa kita diperintahkan, dianjurkan untuk bersukacita dengan perkara-perkara yang dihalalkan. Ya, karena secara umum hari Id itu adalah hari bersukacita, berbahagia, dan hari untuk banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 185, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ya, jadi di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah dengan menyempurnakan ibadah kita, termasuk juga banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan membesarkan namanya sebagai bentuk ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersukacita. Ya. Juga dalam hadis Nabi mengatakan ya ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Jadi hari-hari tasyrik itu adalah hari kita makan dan minum serta banyak berzikir kepada Allah. Kita bersukacita. Ya, kalau hari tasyriknya saja 11, 12, 13 Zulhijjah itu adalah hari-hari di mana kita diperintahkan sama Nabi untuk bersukacita, untuk makan, minum dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan tetap berzikir kepada Allah, maka bagaimana lagi dengan hari Idnya, yaitu tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Zulhijjah. Ya, maka itu lebih penting lagi ya, lebih akad ya, lebih kuat lagi perintahnya untuk kita bersukacita dengan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, kemudian yang berikutnya faedah yang kedua. Nah, ini faedah yang kedua disebutkan disyariatkan bagi seorang muslim untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Ya. Ibadah tersebut adalah sunnah yang dicintai namun tidak wajib. Ya, keutamaannya agung dan pahalanya besar. Ya, jadi faedah yang kedua, ini kita sudah masuk pada pembahasan puasa 6 hari di bulan Syawal ya, bahwa di bulan Syawal itu kita disyariatkan muslim dan muslimah untuk berpuasa 6 hari ya di bulan Syawal setelah menjalankan ibadah Ramadan. Dan pensyariatan ini ikhwan akhwat sekalian adalah sunnah. Ya. Dia adalah sunnah. Ya. Dan dia tidak diwajibkan. Ya, sunnah dalam pengertian fikih ya, bahwa apabila seseorang mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahalanya sangat besar dan sangat agung. Namun kalau dia tidak mengerjakannya, maka tidak ada dosa sama sekali. Kalau orang tidak menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia tidak berdosa sama sekali karena dia hukumnya adalah sunnah ya, yang tidak diwajibkan di dalam agama kita. Namun orang yang telah mengetahui ya anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya maka tentu kalau dia tidak mengupayakan untuk menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal, tentu ini adalah kerugian yang sangat besar. Ya, makanya pengertian sunnah menurut fikih, ya sebagian ulama mengatakan
ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala, dan orang yang tidak mengerjakannya maka tidak akan diberikan dosa. Ya, tapi sebagian ulama mengartikan bahwa sunnah itu menurut fikih adalah ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Orang yang kalau dia mengerjakannya maka dia mendapatkan pahala, tapi kalau dia meninggalkannya, ya, maka dia tidak berdosa, namun dia merugi. Ya, dia merugi di sisi Allah SWT. Dia akan, ya, mengalami kerugian yang besar tentu saja, karena dia telah mengetahui ini adalah anjuran, dia mengetahui bahwa ini adalah syariat, ini adalah perintah Nabi SAW, atau ini adalah anjuran Nabi, lantas tanpa ada uzur sama sekali, ya, kemudian dia meninggalkan syariat ini, ya tentu saja dia akan sangat merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, karena dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, dan dia tahu bahwa itu adalah syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan oleh Nabi, namun dia tidak mengerjakannya. Apalagi dia tahu pahala yang sangat agung dan sangat besar yang Allah siapkan bagi mereka yang mengerjakannya dengan penuh keikhlasan. Kemudian faedah yang ketiga, siapa saja yang berpuasa 6 hari bulan Syawal setelah Ramadan, maka akan dicatat baginya pahala puasa setahun penuh. Ya. Nah, ini kita masuk pada pembahasan ganjaran, pahala, dan keutamaan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengikutkan puasa di bulan Ramadan itu dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, ya, maka ia seperti berpuasa selama 1 tahun. Ya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1164. Ya. Ya. Nanti sebentar kita akan ada pembahasan khusus di sini terkait masalah hadis ini, hadis berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini, ya. Nah, di sini dikatakan man shoma Ramadan, ini hadis yang kita ketahui bersama, yang kita hafal bersama, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Dalam sebuah riwayat, ya riwayat yang lemah tentu saja, dikatakan man shoma Ramadana tsumma atba'ahu syai'an. Nah, dikatakan di situ syai'an. Ya. Bedanya antara sittan dengan syai'an, sittan itu artinya 6. Ya. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Dalam riwayat yang lain, tsumma atba'ahu syai'an min Syawal. Apa maknanya? Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa beberapa hari. Ya, syai'an. Syai'an itu artinya, ya, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, tanpa ada penentuan berapa jumlah hari yang disebutkan. Karena dikatakan syai'an, ya, kana kasiyamid dahri. Tapi itulah riwayat yang salah, ya. Jadi kalau antunna mendapatkan ada riwayat yang seperti itu, karena biasa ada juga yang bertanya, Ustadz, ya bagaimana hukumnya hadis ini? Ya, hadis itulah hadis yang lemah, karena ada kekeliruan, ada tashif di dalamnya, yang seharusnya dikatakan sittan 6 diubah menjadi syai'an. Ya, syai'an itu artinya, ya, berapa hari pun juga, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Nah, itu adalah riwayat yang salah, riwayat yang keliru, ya. Dan yang benar, ya, yang benar dalam riwayat ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, ya, dan juga disebutkan oleh riwayat seperti riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, ini mohon maaf karena ada yang mencoret-coret di sini. Ya. Ikhwan dan akhwat sekalian, sehubungan dengan riwayat ini, nah di sini kita mau menjelaskan, ya, tentang hadis Muslim ini. Ya, hadis Muslim ini mungkin kebanyakan kita belum mengetahui
Namun para ulama kita sebenarnya berbeda pendapat terkait dengan hadis ini, ya. Karena mereka beda pendapat terkait hadis ini, maka mereka juga beda pendapat tentang hukum berpuasa di bulan Syawal. Nanti akan ada satu faedah khusus tentang hukum berpuasa di bulan Syawal. Karena ada yang melihat hukumnya dianjurkan dan ada juga yang melihat hukumnya justru dimakruhkan, ya, bahkan tidak dianjurkan. Ya, ini pendapat menurut sebagian ulama. Nanti kita akan sampai pada pembahasan itu. Tapi secara singkat di sini saya mau jelaskan, meskipun ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi hadis ini tidak selamat dari kritikan para ulama hadis. Ya, hadis ini tidak selamat dari kritikan para ulama hadis. Meskipun kita lihat, ya, ini adalah hadis hadis Muslim sebenarnya, hadis Muslim nomor 1164. Dan kita tahu bahwa Bukhari Muslim itu adalah dua kitab, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu kita semuanya sepakat sudah. Ya, tapi ada hadis ini, hadis tentang puasa 6 hari di bulan Syawal ini riwayat Muslim, tapi tidak selamat juga dari komentar para ulama kita. Mengapa, ikhwan dan akhwat sekalian? Karena hadis ini datang dari periwayatan siapa? Dari seorang yang bernama Sa'ad bin Sa'id bin Qais Al-Ansari. Ya, saya ulangi, hadis ini diriwayatkan dari jalur Sa'ad bin Sa'id bin Qais Al-Ansari. Nah, ini adalah perawi yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Ya. Dan semua kebanyakan jalur hadis ini itu datang dari Sa'ad bin Sa'id bin Qais Al-Ansari ini, ya, perawi ini. Nah, dan termasuk juga hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Muslim, kemudian riwayat Ahmad, ya, itu datang dari jalur perawi tersebut yang bernama Sa'ad bin Sa'id bin Qais Al-Ansari. Siapa orang ini? Orang ini seorang perawi, dia adalah saudara dari salah seorang ulama hadis, ulama besar, ya, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya, Yahya bin Sa'id. Afwan, Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id. Jadi dia adalah ulama besar, dia adalah seorang perawi yang fiqh. Sedangkan Qais bin Sa'id ini adalah afwan, Sa'ad bin Sa'id ini adalah seorang perawi yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Nah, sebagian ulama seperti Imam Ahmad melemahkan, ya, melemahkan kekuatan hafalan dari Sa'ad bin Sa'id bin Qais ini. Termasuk juga Yahya bin Ma'in. Ya, beliau adalah termasuk di antara ulama jarh wa ta'dil yang meremahkan orang tersebut, ya, perawi ini. Termasuk juga Ibnu Adi. Ya, Ibnu Adi juga melemahkan periwayatannya. Termasuk Ibnu Hibban. Ya, Ibnu Hibban juga melemahkannya, namun menurut Ibnu Hibban, ya, dia masih bisa ditulis hadisnya. Ya, kemudian ya, sebagian termasuk juga Abu Hatim, kalau saya tidak salah, ya, Abu Hatim Ar-Razi juga melemahkan. Ya, namun sebagian ulama yang lainnya seperti Ibnu Sa'ad, ya, Ibnu Sa'ad, penulis kitab Tabaqat Al-Kubra, itu menguatkan dan mengatakan bahwa dia adalah perawi yang fiqh qalilun hadis. Ya, termasuk juga beberapa ulama yang lainnya seperti Imam Az-Zahabi juga, ya, menguatkan perawi ini, sehingga diambil kesimpulan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Taqrib beliau bahwa perawi ini Sa'ad bin Sa'id bin Qais ini adalah perawi yang sodukun yahim. Ya, dia adalah seorang perawi yang bisa diterima hadisnya, tapi kalau dia meriwayatkan hadis, maka hadisnya tidak sampai sahih. Dia hanya sampai pada derajat hasan. Makanya dikatakan soduk. Ya, soduk itu adalah perawi hadis yang hasan. Ya, kemudian dikatakan yahim. Apa artinya yahim? Dia punya kekeliruan-kekeliruan dalam periwayatan hadis. Ya, karena memang hadisnya sedikit, kemudian dia punya kekeliruan-kekeliruan, ya, kekuatan hafalannya itu tidak sebagaimana perawi-perawi yang kuat, sehingga dikatakan dia adalah perawi yang punya kesalahan-kesalahan periwayatan. Nah, makanya di sini, di ikhwan dan akhwat sekalian, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya meskipun kita menerima, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa walau sallamna dha'fahu, meskipun kita menerima kelemahan hadis ini, meskipun kita bilang bahwa oke lah, kita terima bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah karena datang dari jalur Sa'ad bin Sa'id bin Qais itu, yang memang kebanyakan ulama jarh wa ta'dil melemahkan perawinya. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tapi cukuplah
seorang imam muslim yang meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahihnya, dan kita semuanya sudah sepakat bahwa Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih ya setelah Al-Qur'an dan setelah Sahih Bukhari sebelumnya tentu saja. Nah, dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Itu berarti ikhwan akhwat sekalian, ini kata kuncinya bahwa Imam Muslim tidak mungkin meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahihnya kecuali beliau telah memeriksa semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang tersebut Sa'ad bin Sa'id bin Qais ini, dan beliau menemukan bahwa riwayat hadisnya untuk hadis puasa 6 hari di bulan Syawal adalah periwayatan yang benar. Tadi kan kita bilang bahwa perawi ini adalah seorang perawinya kesalahan-kesalahan, ya kan? Dia ada kesalahan-kesalahan periwayatannya. Namun ketika kita membaca bahwa oh ternyata Imam Muslim meriwayatkan hadisnya di dalam kitab sahihnya ya pada nomor 1164, maka Ibnu Qayyim mengatakan cukuplah ya Imam Muslim yang meriwayatkan hadisnya orang tersebut di dalam kitab sahihnya yang menunjukkan bahwa perawi yang bernama Sa'ad bin Sa'id bin Qais ketika dia meriwayatkan hadis ini, dari gurunya, kalau saya tidak salah dari Qais bin Thabit, kalau saya tidak salah, Al-Khazraji, ketika dia meriwayatkan dari gurunya itu dari Abu Ayyub Al-Ansari dari Nabi SAW, maka Imam Muslim sudah mengeceknya terlebih dahulu bahwa untuk periwayatan hadis tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka periwayatannya adalah periwayatan yang sahih. Ya. Makanya Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Apatah lagi ikhwan akhwat sekalian, hadis ini juga diriwayatkan dari jalur yang lain. Ya, dan ada mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya ada penguatan dari jalur yang lain, dari jalur Sofwan bin Suhail kalau saya tidak salah. Ya, kemudian ada dari jalur yang lain juga. Jadi ada dua jalur sebenarnya, ya meskipun sebenarnya kedua-duanya juga ada tidak selamat dari koreksian juga atau dari apa namanya kelemahan juga sebenarnya, tapi kelemahannya tidak terlalu lemah. Ya, apalagi ada juga hadis yang serupa juga diriwayatkan dari Thauban, ya dari sahabat yang lainnya selain daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga dengan adanya mutaba'at dengan adanya syawahid yang tadi kita sebutkan, sehingga hadis ini ya bisa diterima dan dapat diamalkan. Meskipun sebagian ulama, nanti kita akan sebutkan dalam faedah yang lainnya, memang ada khilaf di antara ulama kita tentang apa hukum berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nanti akan kita sebutkan. Kemudian faedah yang keempat, hal ini ya keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal kata Nabi adalah seperti, jadi orang yang puasa Ramadan dan dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka keutamaannya seperti dia berpuasa selama 1 tahun penuhnya. Nah, bagaimana penjelasannya, ikhwan-ikhwan sekalian, itu datang dalam faedah yang keempat. Ya. Kenapa bisa puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa selama 1 tahun? Hal ini telah ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis yang lainnya, di mana beliau bersabda, "Man shoma Ramadan, barang siapa saja yang berpuasa Ramadan, fasyahrun bi asyarati ashhur." Ya, jadi orang yang puasa Ramadan itu dianggap seperti orang yang berpuasa selama 10 bulan. Ya. Wa siyamu sittati ayyamin ba'dal fitri bi syahrain, dan berpuasa 6 hari setelah kita berlebaran, setelah Idul Fitri, maka itu sama seperti berpuasa selama 2 bulan. Fadzalika tamamu siyamis sanah. Ya, maka itu sama saja kita berpuasa selama 12 bulan, ya, atau berpuasa selama 1 tahun. Karena puasa Ramadan itu dianggap seperti berpuasa selama 10 bulan, sedangkan berpuasa 6 hari itu dianggap seperti berpuasa selama 2 bulan, yaitu 10 ditambah 2 bulan berarti 12 bulan, 1 tahun penuh. Kenapa? Karena manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Dan ini ketentuan dalam agama kita bahwa orang yang mengerjakan satu kebaikan maka akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, juga disebutkan dalam hadis Nabi tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Satu huruf yang dibaca dari Al-Qur'an itu bi asyri amsalihha. Itu sama seperti kalau kita mendapatkan 10 pahala. Ya, jadi kalau kita kali
kita berpuasa selama 30 hari misalnya di dalam bulan Ramadan seperti yang kemarin ini, itu berarti 30 dikali 10, karena satu hari berpuasa sama dengan dikali 10. Berarti 30 dikali 10 sama dengan 300. 300 itu sama saja kalau kita berpuasa selama 10 bulan. 30 dikali 10 sama dengan 300. Ya, kemudian kita tambah lagi 6 hari puasa Syawal. 6 dikali 10 sama dengan 60. 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Nah, itu berarti 36 hari kita berpuasa, 30 bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama dengan 36 dikali 10 sama dengan 360. Ya, 360 tentu saja itu sama dengan 1 tahun lamanya. Faedah yang kelima, jika seseorang berkata, jika puasa 6 hari di bulan Syawal dilipat gandakan pahalanya sebanyak 10 kali lipat, seperti halnya kebaikan lain secara umum, lalu apa keistimewaan puasa 6 hari di bulan Syawal? Ya, jadi, apa keistimewaannya sebenarnya kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Maka jawabannya, para fuqaha dari mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah secara gamblang menyebutkan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan menyamai puasa wajib selama setahun. Nah, jadi ini keutamaannya ya. Keutamaan ini sebagai penekanan terhadap poin yang sebelumnya yang dijelaskan dalam faedah yang ketiga dan keempat, bahwa orang yang berpuasa, keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal itu berarti sama saja dia telah menggenapkan ibadah puasa wajibnya menjadi 1 tahun penuh. Baik. Kemudian faedah yang keenam, di antara keutamaan puasa 6 hari Syawal, yaitu untuk mengganti kekurangan yang terdapat pada puasa wajib di dalam bulan Ramadan. Ya, sebagaimana dalam hadis, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi as-salah. Nah, ini hadis yang masyhur tentu saja, bahwa amalan yang paling pertama dihisab kelak pada hari kiamat dari seorang hamba adalah ibadah salatnya. Kalau bagus salatnya, maka bagus amalan yang lain. Kalau rusak ibadah salatnya, maka rusak juga ibadah yang lainnya. Kemudian dikatakan oleh Nabi, wa inintaqasa min faridatin qala rabbu, ya, kalau seandainya setelah diperiksa ibadah salatnya ternyata dalam ibadah salatnya itu yang wajib-wajib itu ada kekurangan misalnya. Mungkin dia sering telat salat, atau mungkin dia sering kesiangan dan sebagainya, maka ada kekurangan-kekurangan, dia tidak khusyuk, dia tidak tumaknina dan seterusnya. Maka kekurangan-kekurangan ini Allah berfirman, unduru, lihatlah, hal li abdi min tatawwu fayukammalu biha man taqasa minal fariḍah. Ya, kalau dia punya ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah, maka salat-salat sunnah inilah yang digunakan di sisi Allah SWT untuk melengkapi yang wajib. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Di sini kata Nabi, "Tsumma yakunu sa'iru amalihi 'ala dzalik." Nah, setelah ibadah salat, maka akan dicek juga ibadah-ibadah yang lain. Semua yang paling pertama dicek adalah ibadah-ibadah wajib. Ya, jadi salat wajibnya, kalau ada kekurangan, kalau sempurna bagus, alhamdulillah. Tapi kalau ada kekurangan, disempurnakan dengan salat sunnahnya. Kemudian zakatnya, kalau dia wajib zakat, keluarkan sesuai dengan syariat, maka alhamdulillah. Tapi kalau ada kekurangan, maka dilengkapi dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Kemudian kalau dia puasa wajib misalnya ada kekurangan, maka dilengkapi dengan puasa-puasa sunnah, termasuk di antara pelengkap. Faedah yang ketujuh, dinukilkan dari beberapa ulama bahwa mereka berpendapat akan kemakruhan puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, ikhwan-ikhwan sekalian, bahwa para ulama ternyata berbeda pendapat tentang hukum berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Sebagian ulama berpendapat kemakruhan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, jadi sebagian ulama, diantaranya adalah Imam Malik. Ya. Imam Malik dari ulama 4 mazhab, Imam Malik itu melihat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya makruh. Ya, makruh. Kenapa? Mereka beralasan karena dikhawatirkan sebagian orang meyakini puasa tersebut adalah bagian dari Ramadan. Ya, ini di antara argumen dan di antara alasan, selain karena memang hadis yang tadi kita sampaikan di awal, ya, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamin dahar, itu kan memang diperselisihkan oleh para ulama kita seperti yang tadi kita jelaskan di awal.
Ya. Alasan yang lain yang disebutkan bahwa ya seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid, bahwa jangan sampai ulama-ulama yang berpandangan makruhnya puasa 6 hari di bulan Syawal, jangan sampai hadis ini, hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini itu belum sampai kepada mereka. Ya. Jangan sampai belum sampai kepada mereka. Adapun Imam Malik ya beranggapan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya makruh karena jangan sampai ada orang awam menganggap bahwa berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal itu dianggap sebagai bagian dari puasa Ramadan. Ya, dianggap sebagai bagian dari puasa Ramadan. Ya, tapi sebenarnya hujah dan alasan ini sebenarnya tidak kuat. Ya, kenapa? Karena ulama kita menjelaskan antara puasa Ramadan yang wajib dan puasa 6 hari di bulan Syawal yang hukumnya sunnah dan anjuran dari Nabi itu kan diselingi dan diantarai dengan 1 hari libur kan. Nah, 1 hari libur itu maksud saya adalah hari Id, tanggal 1 Syawal. Nah, orang pada tanggal 1 Syawal itu diharamkan untuk berpuasa. Ya, sebagaimana dalam ajaran Nabi kita bahwa berpuasa pada hari Id itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya, berpuasa pada tanggal 1 Syawal, pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13, hari-hari tasyrik, itu hukumnya haram untuk kita berpuasa di dalamnya. Makanya karena ada pemisah antara puasa 30 atau 29 hari di bulan Ramadan yang wajib, ada pemisah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan pemisah itu adalah 1 hari kita tidak berpuasa, ya, kita berlebaran, maka itu menjadi penanda bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini bukanlah sebuah kewajiban. Ya, dia hukumnya adalah anjuran dari Nabi SAW. Makanya yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat kebanyakan ulama kita bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu bukan makruh, tapi dia adalah sesuatu yang dianjurkan atau disunnahkan. Ya, seperti yang disebutkan pada faedah sebelumnya. Kemudian faedah yang ke-8, memulai membayar hutang puasa. Nah ini faedah yang banyak diperselisihkan, yang banyak ditanyakan juga oleh para ikhwan dan akhwat kita. Faedah yang ke-8, memulai membayar hutang puasa wajib merupakan bentuk penyegeraan dalam menuntaskan kewajiban. Ya, sehingga siapa saja yang pernah berbuka puasa di hari Ramadan disebabkan oleh uzur, maka hendaklah ia menyegerakan membayarnya agar terlepas dari kewajibannya. Secara umum, hal ini hendaknya didahulukan dibandingkan dengan mengerjakan ibadah sunnah. Ini kalau kita mau berbicara tentang yang afdolnya, ya, kalau kita mau berbicara ikhwan akhwat sekalian, yang mana yang lebih afdol adalah mendahulukan membayar hutang puasa. Ya, contoh misalnya akhwat, ibu-ibu misalnya, ya, karena mereka tidak berpuasa semasa haidnya di dalam bulan Ramadan 6 hari misalnya, ya, akhirnya biasa ditanyakan, yang mana yang saya lakukan dulu Ustaz? Apakah saya bayar qadha dulu, puasa qadha dulu, atau saya puasa sunnah Syawal dulu? Ya, ini kan ada khilaf yang sangat panjang. Kalau Syekh Shalih Al-Munajjid, beliau mengambil pendapat yang afdolnya. Ini pendapat yang afdol sebenarnya, ya. Pendapat yang afdol. Karena dalam pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala sebagaimana disahihkan oleh sebagian ulama Hanabilah di dalam kitab Al-Insaf, ya, bahwa itu boleh sebenarnya mendahulukan puasa Syawal ya sebelum membayar hutang puasa. Tapi beliau sepertinya melihat yang lebih afdolnya dalam masalah ini bahwa penyegaran qadha puasa itu lebih afdol. Artinya kalau seseorang itu misalnya dia tidak berpuasa selama sekian hari, misalnya ibu-ibu misalnya tidak berpuasa selama 6 hari di bulan Ramadan, maka yang afdolnya bagi dia adalah dia selesaikan dulu qadha puasanya di bulan Syawal, kemudian setelah itu dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu yang paling afdol, ya. Jadi kita tidak mengambil pendapat yang mana yang lebih kuat, ya. Puasa qadha dulu atau puasa Syawal dulu, tapi yang kita ambil adalah al-jama', ya, kita gabungkan. Jadi kita puasa 6 hari qadha dulu, setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu yang paling afdol tentu saja, ya, kalau kita bisa menggabungkan antara kedua-duanya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau tidak bisa digabungkan itu? Bagaimana kalau tidak bisa digabungkan? Maka ikhwan akhwat sekalian, disinilah kemudian para ulama kita beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang beruzur memiliki hutang puasa,
ya, itu tidak dibolehkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Karena apa? Karena dalam hadis itu dikatakan man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Artinya puasa Ramadan sempurna. Sedangkan orang yang memiliki hutang puasa dalam bulan Ramadan itu berarti dia belum berpuasa Ramadan sempurna. Makanya dia wajib untuk puasa qada dulu dan tidak boleh puasa Syawal. Ya, karena keutamaan hadis tersebut itu belum mencukupi syarat yang disebutkan oleh Nabi, yaitu puasa Ramadan sempurna. Nah, ulama yang lain mengatakan orang yang tidak berpuasa Ramadan beberapa hari karena ada uzur, ya maka dia tetap dianggap sebagai orang yang menyempurnakan puasa Ramadannya. Karena apa? Karena dia beruzur sebenarnya. Seperti ibu-ibu misalnya. Ya, dia tidak mungkin tetap berpuasa dalam keadaan dia haid. Ya, itu artinya seandainya dia tidak haid, maka dia akan berpuasa Ramadan. Kan begitu, logikanya kan seperti itu. Artinya kalau ibu itu dia tidak haid, wanita itu tidak haid, maka dia tetap akan berpuasa. Cuman karena ada halangannya, ya karena dia beruzur, akhirnya ya dia tidak berpuasa. Maka dia tetap terhitung orang yang beruzur untuk puasa Ramadan, maka dia tetap dihitung menyempurnakan puasa Ramadannya. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang yang memiliki hutang puasa di bulan Ramadan karena ada uzur syar'inya seperti ibu misalnya yang lagi haid atau ada yang sementara nifas misalnya atau ada yang lagi sakit berat dan seterusnya, ya maka dia tetap dihitung sebagai orang yang berpuasa Ramadan, ya meskipun dia punya kewajiban untuk mengganti pada hari yang lain. Ya, sehingga menurut pendapat ini boleh mendahulukan puasa Syawal ya dibandingkan dan mengakhirkan puasa qada. Ya, apalagi puasa Syawal ini kembali kepada khilaf yang lainnya bahwa puasa qada itu adalah puasa yang apa namanya yang muwassa. Dia adalah puasa yang lapang pelaksanaan waktunya, ya pelaksanaan ibadahnya. Ya, jadi dia boleh mengqadha baik itu di bulan Syawal atau di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram sampai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban yang akan datang. Ya, sebagaimana hadis Aisyah yang sahih bahwa beliau terkadang nanti mengqadha puasa Ramadannya nanti di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan yang berikutnya supaya beliau bisa 100% berkhidmat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Nah, oleh karenanya karena puasa qada itu waktunya lapang dan ini disepakati oleh para ulama kita dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah semuanya bersepakat bahwasanya qada puasa Ramadan itu bagi mereka yang punya uzur itu hukumnya alat tarahi. Ya, jadi dia muasa, dia lapang waktunya, ya. Sedangkan puasa Syawal itu terbatas waktunya, hanya sebulan saja. Ya, dan itu terbatas waktunya sehingga diperbolehkan untuk mendahulukan berpuasa Syawal terlebih dahulu sambil kita menyempurnakan nanti di hari-hari yang lainnya untuk puasa qada kita. Namun kembali lagi kepada faedah yang ke-8. Kata beliau di sini, kalau ada yang sanggup untuk menggabungnya, maka alhamdulillah itu yang lebih afdal. Ya, jadi kalau ada yang sanggup puasa qada dulu, kemudian setelah itu puasa Syawal, maka itulah yang lebih afdal. Ya. Kemudian faedah yang ke-9, siapa saja yang menghendaki pahala sebagaimana yang terdapat dalam hadis, maka hal pertama yang harus ia kerjakan adalah membayar hutang puasanya. Kemudian melanjutkan dengan berpuasa di 6 hari di bulan Syawal sebagaimana Nabi bersabda, "Tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Makna zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa ia lebih dahulu harus menyempurnakan puasa Ramadannya, lalu setelah itu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena tidaklah tercapai pengikutan puasa 6 hari setelah puasa Ramadan jika ia tidak menyempurnakan puasa Ramadannya terlebih dahulu. Nah, ini kita tadi sudah jelaskan ya bahwa ya dan ini adalah fatwa dari Lajnah Daimah ya dari para masyayikh, para ulama kita dari Arab Saudi. Meskipun tentu saja ya kita bisa melihat dari pandangan yang lainnya bahwasanya orang yang memiliki uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya sebenarnya dia dianggap
dia dianggap berpuasa Ramadan secara sempurna, ya, karena ada uzurnya itu tentu saja. Dan itu dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi memang dibolehkan, ya, orang yang memiliki uzur sakit atau uzur safar sehingga dia tidak berpuasa Ramadan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia bisa mengganti pada hari yang lainnya. Kemudian faedah yang ke-10, tidaklah sah menggabungkan niat membayar hutang puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal dengan satu niat. Ya, siapa saja yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sebuah uzur, tidak sah baginya menggabungkan puasa sunnah dengan puasa untuk membayar hutang puasa di hari-hari Ramadan dengan satu niat. Ya, jadi ini kita tidak boleh menggabungkan. Maksud faedahnya bahwa tidak boleh kita gabung antara puasa qadha Ramadan dengan puasa sunnah. Ya, contoh misalnya saya mau menggabung antara puasa qadha Ramadan dengan puasa Senin Kamis, maka itu tidak boleh. Ya. Kemudian ingin digabung dengan puasa Ayyamul Bid, qadha Ramadan dengan hari-hari putih, itu juga tidak boleh. Termasuk menggabungkan antara niat qadha Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu juga tidak boleh digabungkan, karena setiap daripada ibadah-ibadah ini, khususnya ibadah wajib qadha Ramadan ini, itu adalah ibadah yang diniatkan secara khusus untuk ibadah tersebut, sehingga tidak boleh digabungkan dengan niat puasa-puasa yang lainnya. Jadi kita qadha Ramadan, ya qadha Ramadan saja. Ya, kemudian puasa Senin Kamis atau puasa 6 hari atau puasa Ayyamul Bid, nah itu berbeda sendiri, ya, karena antara ibadah puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah itu tidak bisa digabungkan antara niatnya. Tapi yang sunnah tentu saja boleh, sebagaimana nanti akan disebutkan nanti dalam salah satu faedahnya. Kemudian faedah yang ke-11, boleh berpuasa 6 hari di bulan Syawal secara berurutan atau secara terpisah, ya, sesuai dengan kondisi yang mudah baginya. Ya, jadi boleh ya kita berpuasa 6 hari berturut-turut misalnya, ya, dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu boleh berturut-turut, ya, atau tanggal manapun juga, yang penting jangan berpuasa pada tanggal 1 Syawal karena itu haram hukumnya di hari Lebaran. Ya, jadi boleh kita kerjakan berurutan, ya, boleh juga dikerjakan secara terpisah. Ya. Kemudian bahkan mengakhirkannya pun itu tidak mengapa. Jadi kita mau akhirkan, misalnya diakhirkan di akhir bulan Syawal, misalnya, itu juga boleh, tidak ada masalah. Hanya saja ya terlebih jika ia memiliki banyak tamu atau ia berkumpul bersama sanak saudaranya ketika Idul Fitri atau setelahnya, maka terdapat keluasan dalam masalah ini. Jadi bebas saja, ya, boleh kita kerjakan di awal, ya, setelah Idul Fitri, di pertengahan, di akhir. Cuman kita mau stressing di sini bahwa di akhir bulan Syawal itu ya harus penuh dengan kehati-hatian, ya, karena jangan sampai kita ingin mengakhirkan puasa 6 hari bulan Syawal, misalnya diakhirkan ya di akhir bulan, itu pas-pas 6 hari misalnya, ya, jangan sampai nanti kita ada uzur dan sebagainya, akhirnya gagal kita menyempurnakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Faedah yang ke-12, ini kita singkat-singkat saja karena waktu. Diperbolehkan menggabungkan antara niat puasa hari-hari Bid, hari-hari tanggal 13, 14, 15, dan niat puasa Senin Kamis dengan niat puasa 6 hari Syawal, dengan harapan diperolehnya pahala dari semua ibadah itu. Ya, jadi dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh kami, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, di mana beliau mengatakan diharapkan orang yang berpuasa menggabungkan antara puasa-puasa sunnah ini, ia memperoleh pahala itu karena ia telah terhitung berpuasa 6 hari, sebagaimana ia juga telah terhitung puasa hari-hari Bid, dan anugerah Allah itu begitu luas. Ya. Kemudian pendapat Syekh Utsaimin, orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal terhitung berpuasa 3 hari dalam sebulan. Nah, ini maka ini tentu saja orang yang menggabungkan niat ini berbeda dengan faedah yang sebelumnya, ya. Kalau faedah yang sebelumnya itu menggabungkan antara puasa 6 hari di bulan Syawal dengan qadha Ramadan, itu tidak boleh. Tapi kalau kita menggabungkan antara puasa-puasa sunnah, maka boleh. Ya. Seperti misalnya kita mau puasa 6 hari di bulan Syawal dan kita mengambil hari Kamis bertepatan dengan tanggal 13. Ya, maka boleh diniatkan 3 niat di situ, ya.
kita niatkan puasa Syawal, kemudian diniatkan juga puasa sunnah Senin Kamis, kemudian diniatkan juga puasa Ayyamul Bid, itu boleh. Ya, dan insya Allah rahmat Allah, anugerah Allah itu maha luas. Ya, dengan puasa-puasa sunnah ini semuanya bisa digabungkan. Cuman di sini ada kekeliruan sebenarnya ketika ditafsirkan. Di sini ada penjelasan dari penerjemah dari perkataan Syekh Utsaimin bahwa orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal terhitung berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian dalam kurung puasa hari-hari bid. Ya, ini sebenarnya kekeliruan dari penerjemah ini ya, bahwa yang dimaksud dari perkataan Syekh Utsaimin di sini berpuasa 3 hari dalam sebulan itu bukan puasa hari-hari bid. Ya, karena puasa hari-hari bid itu tanggal 13, 14, 15. Ya. Itu bisa kalau dia kerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, 13, 14, 15, maka terhitung. Tapi maksud dari perkataan Syekh Utsaimin di sini bahwa orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, kapanpun itu, selain dari tanggal 1, dia mau puasa tanggal 2, kemudian tanggal 17, kemudian tanggal 29, itu berarti dia telah berpuasa 3 hari di setiap bulan. Sebagaimana sunnah Nabi SAW ya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu siyamu salatati ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Ya, jadi itu berpuasanya hadis Aisyah ya, hadis Aisyah di mana beliau mengatakan bahwa Nabi itu selalu berpuasa 3 hari di setiap bulan. Ya, 3 hari di setiap bulan. Dan juga itu adalah nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma ketika meminta nasihat untuk puasa sunnah di Nabi SAW, yaitu puasa 3 hari ya dalam 1 bulan Hijriah. Ya, baik itu puasanya Ayyamul Bid 13, 14, 15 atau di awal atau di akhir. Yang penting berpuasa 3 hari di setiap bulan. Jadi boleh ya, menurut pandangan sebagian ulama ini, boleh kita gabungkan niat puasa-puasa sunnah ini dan insya Allah semuanya dapat pahalanya. Faedah yang ke-13, jika puasa 6 hari di bulan Syawal bertepatan dengan hari Sabtu, maka ia tetap boleh berpuasa. Karena ia berpuasa bukan disebabkan karena hari Sabtunya, melainkan karena ia bagian dari puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi boleh. Ya, karena memang dalam hadis itu kita dilarang mengkhususkan puasa sunnah pada hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Itu tidak boleh. Kecuali kita berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi itu boleh. Ya, misalnya kita mau puasa pada hari Jumat saja, ya, maka itu tidak boleh hukumnya. Ya, karena hari Jumat itu adalah hari Id kita setiap pekannya. Maka tidak boleh kita mengkhususkan berpuasa hanya pada hari Jumat saja atau hanya pada hari Sabtu atau hari Ahad saja. Ya. Bagaimana jalan keluarnya? Boleh kita berpuasa, yang penting kita puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi kita puasa Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Ya, itu boleh. Atau Sabtu Ahad. Itu boleh. Atau Ahad Senin, itu boleh. Ya. Tapi khusus untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, maka hukumnya boleh. Ya, karena kita bukan mengkhususkan puasa pada hari Sabtunya, tapi kita melaksanakan puasa pada hari Sabtu karena hari Sabtu itu bagian daripada bulan Syawal. Ya, dan ini ada perintah umum dari Nabi SAW untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian faedah yang ke-14, siapa saja yang memiliki hutang puasa Ramadan yang menghabiskan bulan Syawalnya untuk membayar hutang puasanya seperti wanita nifas, maka ia berpuasa 6 hari Syawal di bulan Zulqa'dah. Ia memperoleh pahala seperti mereka yang berpuasa di bulan Syawal karena penundaan puasa yang ia lakukan disebabkan oleh kedaruratan. Ya, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh kami yaitu Syekh bin Utsaimin dan juga merupakan fatwa dari guru beliau yaitu Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah. Ya, jadi maksudnya apa? Kalau ada seorang yang misalnya dia ingin berpuasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, tapi dia sedang sakit. Ya, dia sedang sakit atau dia punya uzur seperti misalnya wanita yang nifas. Wanita yang nifas kan beda dengan wanita yang haid cuma 6 hari, maksimal 15 hari. Masih ada kesempatan dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi orang yang sementara nifas misalnya, sementara nifas, itu tidak ada kesempatan bagi dia untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Karena nifas itu panjang. Ya. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Maka jalan keluarnya boleh bagi dia mengqadha 6 hari di bulan Syawal itu nanti dikerjakan di bulan Zulqa'dah. Kalau dia sudah selesai uzurnya. Kalau sudah selesai nifasnya,
atau dia sudah sakit misalnya, sembuh dari sakitnya, maka boleh diqadha puasa 6 hari di bulan Syawal, dikerjakan di bulan Zulqa'dah atau di bulan yang berikutnya. Di bulan Zulhijjah misalnya itu boleh. Ya. Karena apa? Karena dia punya uzur. Ya, dia punya uzur untuk mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, khususnya bagi mereka yang sudah punya kebiasaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ulama kita bersepakat bahwa ibadah-ibadah ini dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala bahwa para ulama bersepakat bolehnya untuk mengqadha ibadah yang sudah kita konsisten mengerjakan ibadah tersebut. Ya, jadi boleh. Contoh misalnya orang yang sudah punya konsisten dan keistiqomahan puasa 6 hari di bulan Syawal setiap tahunnya, namun kemudian pas masuk bulan Syawal tahun ini ternyata dia sakit misalnya atau dia beruzur seperti sedang nifas misalnya atau uzur-uzur yang lain misalnya, ya. Dia tidak bisa sempurnakan puasa 6 hari di bulan Syawalnya, akhirnya harus masuk bulan Zulqa'dah, maka boleh dikerjakan qadha 6 hari di bulan Syawal dikerjakan di bulan Zulqa'dah. Ya, atau kapan misalnya waktu uzurnya itu sudah selesai, ya, maka dia boleh qadha dengan niatan dia ingin qadha 6 hari di bulan Syawal karena dia sudah punya apa namanya kebiasaan mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini pentingnya membiasakan diri kita dan konsistenkan diri kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama kita. Kemudian faedah yang ke-15, siapa saja yang memiliki hutang di bulan Ramadan, lantas ia tidak membayarnya di bulan Syawal tanpa uzur, maka puasa 6 hari di bulan Zulqa'dah tidak disyariatkan baginya, ya, karena dia tidak ada uzurnya kan. Nah, dia tidak punya uzur sama sekali. Tadi pembahasan faedah yang sebelumnya itu kalau mereka punya uzur. Ia juga tidak memperoleh pahala yang dimaksud karena amalan tersebut adalah sebuah ibadah sunnah di mana dia telah terlewatkan tanpa adanya uzur. Ya, jadi memang kaitannya di sini adalah persoalan uzurnya. Kalau dia beruzur, maka ya boleh diqadha pada bulan Zulqa'dah. Kemudian yang ke-16, nah di poin yang ke-16 dan seterusnya kita masuk pada pembahasan akidah, ya, keyakinan-keyakinan di dalam bulan Syawal. Yang ke-16 di antara bentuk keyakinan yang keliru yaitu keyakinan sebagian orang awam bahwa seseorang yang telah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia diharuskan untuk terus menjaga puasa 6 hari di bulan Syawal setiap tahun. Nah, ini adalah keyakinan yang keliru. Ya, jadi sebagian orang, menurut beliau ya, sebagian orang menganggap bahwa kapan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal pada tahun tertentu, maka dia wajib untuk puasa 6 hari di bulan Syawal sepanjang masa hidupnya. Nah, ini adalah anggapan yang keliru. Kenapa? Karena ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya sunnah seperti yang tadi kita jelaskan. Maka siapa yang ingin berpuasa, maka ia akan mendapatkan balasan keutamaannya dan tidak diwajibkan bagi siapa saja yang pernah berpuasa Syawal dalam 1 tahun atau lebih untuk terus berpuasa sampai dia meninggal dunia. Ya, berpuasa 6 hari di setiap bulan Syawal dan tidaklah berdosa bagi siapa saja yang tidak mengerjakannya. Ya, jadi ini satu keyakinannya yang perlu diluruskan bahwa tidak ada kewajiban untuk harus berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Meskipun itu adalah keutamaan, pahalanya besar, namun hukumnya adalah sunnah. Yang ke-17, sebagian orang meyakini bahwa siapa saja yang memulai puasa Syawal, maka ia harus menyempurnakannya hingga selesai. Dan tidak ada uzur baginya untuk berhenti. Ini sekali lagi kita ulang bahwa puasa Syawal, 6 hari bulan Syawal hukumnya sunnah. Ya, dan bukan wajib. Yang wajib diselesaikan itu dan tidak boleh kecuali dengan uzur, tidak boleh dihentikan kecuali dengan uzur adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nazar. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau kita puasa Ramadan misalnya pada hari ini, maka tidak boleh kita batalkan puasa pada hari itu kecuali kalau ada uzur. Kecuali kalau ada uzur seperti sakit yang berat, atau misalnya lagi safar, dan sebagainya, maka boleh dihentikan puasanya karena ada uzur. Tapi puasa sunnah, maka puasa sunnah berlaku hadis Nabi, as-saimul mutatawwi' amiru nafsihi, insya'a shoma wa insya'a aftar. Hadisnya sahih. Kata Nabi, orang yang berpuasa puasa sunnah adalah raja bagi dirinya sendiri. Jika dia mau, maka dia sempurnakan puasanya, dia teruskan. Tapi kalau dia mau juga, dia mau batalkan, maka silahkan dibatalkan. Ya, jadi tidak ada keharusan. Misalnya saya
saya berpuasa Syawal misalnya hari ini. Kemudian di siang hari saya pergi berkunjung misalnya ke rumah keluarga atau ke rumah teman. Ternyata dihidangkan makanan kesukaan saya. Maka saya mengatakan, oh hari ini saya batalkan puasa puasa Syawal saya karena saya mau makan di rumah teman saya. Itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada kewajiban bagi orang yang berpuasa sunnah termasuk puasa 6 hari bulan Syawal untuk menyempurnakan puasanya sampai selesai. Kalau dia membatalkan silakan dibatalkan. Yang ke-18 di antara perkara bid'ah yang sama sekali tidaklah berdasar adalah membuat pesta perayaan di hari ke-8 pada bulan Syawal. Setelah ia menyempurnakan puasa 6 hari Syawal dan mereka namai perayaan ini dengan Idul Abrar, ya, hari raya orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini telah dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu artinya Idul Abrar ini sesuatu yang sudah lama ada sebenarnya, ya, bukan di zaman kita ada, ya. Seperti misalnya apa itu Hari Raya Ketupat, orang biasa bilang Hari Raya Ketupat, ya. Hari Raya Ketupat itu sebenarnya tidak ada perayaan khusus dalamnya, cuman orang berziarah, ya, orang saling ziarah, kemudian kanannya baru dihidangkan, ya, pada tanggal 8 Syawal itu, ya, karena 1 Syawalnya kemudian 2, 3 sampai 7, yaitu kan 6 hari tentu saja mereka berpuasa, nanti tanggal 8-nya baru berhari raya. Tapi tidak ada pelaksanaan Id di dalamnya atau tidak ada pelaksanaan sholat khutbah sebagaimana dilakukan pada hari Id 1 Syawal. Nah, cuman jangan sampai ya ada yang beranggapan bahwa tanggal 8 Syawal itu harus dirayakan, ya. Seperti yang dimiliki oleh di zaman dahulu disebut sebagai Idul Abrar. Itu tidak ada sama sekali Idul Abrar. Yang ada adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Cuman itu saja. Dan ini dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, adapun tanggal 8 Syawal maka ia bukanlah hari raya. Hari raya kita cuma 2, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Baik itu bagi orang-orang yang gemar berbuat baik, yaitu orang-orang abror, maupun bagi orang-orang yang durhaka atau al-fujjar. Tidak boleh seorang pun meyakini bahwa hari itu adalah hari raya, dan tidak boleh dia membuat-buat syiar Id pada hari itu. Ya, jadi perlu kita berhati-hati dalam persoalan pada tanggal 8 Syawal ini. Ke-19, yang terakhir, di antara perkara bid'ah yaitu menganggap bulan Syawal sebagai bulan sial untuk menikah. Nah ini ya pembahasan bulan Syawal sebagai bulan pernikahan seperti yang disebutkan pada faedah yang pertama. Ya, faedah yang pertama disebutkan bahwa di antara keutamaan bulan Syawal adalah bahwa bulan Syawal itu adalah bulan pernikahan. Ya. Kenapa dia dianggap sebagai bulan pernikahan, ikhwah sekalian? Karena dahulu di zaman Arab, zaman jahiliyah dahulu, orang-orang Arab jahiliyah itu menganggap bulan Syawal sebagai bulan kesialan. Sebagaimana mereka menganggap bulan yang lainnya seperti bulan Zulqa'dah, ya, begitu juga dengan bulan yang lainnya dianggap sebagai bulan Safar, ya, bulan Safar orang jahiliyah dahulu itu mereka menganggap bulan Safar adalah bulan sial, ya. Sebagaimana mereka anggap bulan Zulqa'dah juga bulan sial, termasuk bulan bulan Syawal ini dianggap sebagai bulan sial, bulan yang ke-10. Ya. Kenapa? Karena dahulu orang Arab berkeyakinan adanya kesialan bila menikah pada bulan Syawal. Ya, dan mereka meyakini bahwa pada para perempuan hendaknya menahan diri mereka agar tidak bergaul dengan suaminya pada bulan ini. Ya. Seperti unta betina yang menolak dikawinkannya dan mengangkat ekor. Maka dia dikatakan Syawal. Ya. Kenapa disebut sebagai Syawal? Ya, sebab literatur menyebutkan kalau dikatakan Syawalatil Aqrab, nah itu berarti seekor kalajengking itu menaikkan ekornya. Sama juga dengan Syawalat An-Naqah. Ya, jadi kalau unta itu mau dikawinkan ya oleh pemiliknya antara jantan dan betinanya, kalau dia dikawinkan pada bulan Syawal, bulan ke-10, maka unta itu tahu, ya, dia tidak mau dikawini, ya, dia tidak mau dikawini pada bulan Syawal. Kenapa dia tidak mau dikawini pada bulan Syawal unta itu, unta betina? Karena bulan Syawal itu bulan panas. Ya, bulan Syawal adalah bagian daripada sambungan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang panas. Ya, makanya juga disebut sebagai Ramdha. Ramadan, Ramdha, panas. Ya, Ar-Ramad itu panas artinya. Nah, sehingga
karena dia adalah bulan yang unta betina tidak ingin dikawini pada bulan tersebut. Nah, akhirnya dikiaskanlah. Inilah orang Arab jahiliyah yang tidak tahu. Mereka mengkiaskan unta, mereka mengkiaskan manusia seperti unta. Ya, mereka mengatakan sebagaimana unta saja tidak mau dikawini sama jantannya. Ya, apalagi manusia. Menurut anggapan mereka ya, apalagi manusia perempuan istri jangan mau digauli oleh suaminya pada bulan Syawal. Nah, ini anggapan yang keliru. Ya, ini anggapan yang keliru. Oleh karena itu, Nabi SAW kemudian membatalkan anggapan sial ini dengan menikahi Aisyah di bulan Syawal dan memulai malam pertamanya di bulan Syawal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim nomor 1423. Ya. Kemudian faedah yang ke-20 disunnahkan, bahkan disunnahkan menikah. Ya, menikahkan orang lain serta melaksanakan malam pertama di bulan Syawal. Disunnahkan ya, disunnahkan. Nah, makanya kan tadi kita bilang banyak orang yang memilih bulan Syawal sebagai bulan pernikahannya, ya bukan karena tanpa alasan, memang ini sunnah dari Nabi SAW. Ya, disunnahkan menikah, disunnahkan menikahkan orang lain. Kalau kita misalnya ada keluarga kita yang mau menikah, maka pilih bulan Syawal. Serta bahkan melaksanakan malam pertama di bulan Syawal. Sebenarnya diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau menikahi Aisyah pada bulan Syawal dan pertama kali beliau malam pertama bersama Aisyah itu di bulan Syawal. Nah, ini kita meluruskan pemahaman kita selama ini bahwa Nabi itu dalam hadis Bukhari menikahi Aisyah pada usia 6 tahun. Aisyah. Dan pertama kali bergaul ya dengan Aisyah itu pada usia Aisyah 9 tahun. Jadi Nabi menikahi Aisyah pada usia 6 tahunnya dan pertama kali bergaul dengan Aisyah itu pada usia 9 tahunnya Aisyah radhiyallahu taala. Ya. Nah, hal ini merupakan bentuk peneladanan kepada Nabi sebagai bentuk penolakan atau kesialan menikah di bulan Syawal yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, terlebih lagi jika kepercayaan ini telah meluas dan tersebar. Ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahkan dahulu suka jika kerabat wanita beliau melakukan malam pertama di bulan Syawal. Ya, karena beliau tahu bahwa Nabi SAW malam pertamanya dengan Aisyah itu di bulan Syawal. Maka Aisyah kalau ada keluarganya, kerabat wanita yang dinikahi oleh calon suaminya, maka dia memilih ya malam pertamanya dilakukan di bulan Syawal. Karena keutamaan bulan Syawal itu dan untuk menolak anggapan kesialan dari orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Ya, bahkan Imam Nawawi mengatakan ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan disunnahkan untuk memulai hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang ingin kita baru mulai, maka dimulai di bulan Syawal. Karena hadis ini, karena Nabi SAW memulai pernikahannya dengan Aisyah, ya di bulan Syawal dan pertama kali memulai malam pertamanya juga di bulan Syawal. Yang paling terakhir, ya, di antara khurafat yaitu adanya kepercayaan sebagian orang awam bahwa siapa saja yang menikah di antara 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, maka salah seorang dari pasangan suami istri akan meninggal atau mereka bercerai. Ya. Ini adalah khurafat yang sama sekali tidak ada dasarnya dan klaim pengetahuan terhadap perkara gaib yang merupakan perkara yang tidak ada yang tahu selain Allah. Juga penodaan terhadap iman kepada takdir dan ketetapan Allah, serta bentuk tatayur atau anggapan sial yang dilarang. Nah, perbuatan Nabi SAW yang bermalam pertama dengan Aisyah di bulan Syawal adalah jawaban dan penafian terhadap khurafat ini. Ya, jadi tidak ada ya, ini khurafat, ini anggapan kepercayaan yang tidak benar ketika seseorang meyakini bahwa siapa saja yang menikah antara 2 hari raya, yaitu 1 Syawal dan 10 Zulhijjah, itu berarti dia akan mengalami kesialan. Salah satu keyakinannya bahwa salah satu dari pasangan suami istri itu akan ada yang meninggal dunia. Ya memang jelas pasti akan ada yang meninggal dunia dan dua-duanya pasti akan meninggal dunia. Ya, tapi ini kepercayaan mereka. Kepercayaan yang salah, khurafat, ya atau dipercayai bahwa menikah pada antara Idul Fitri dan Idul Adha itu akan berimbas pada perceraian. Nah, ini semuanya adalah khurafat yang tidak ada dasarnya. Bahkan Nabi SAW menikahi istri beliau Aisyah ya, dan istri yang lainnya di bulan Syawal. Begitu juga bermalam pertama dengan Aisyah di bulan Syawal yang menunjukkan ya bahwa apa yang diyakini pada poin ini adalah satu khurafat dan anggapan yang tidak benar.
Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, inilah pembahasan kita terhadap kitab 21 faedah terkait puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi semuanya. Yang paling terakhir di sini ada, ya kita kita buka sesi yang kedua ya. Ini masih ada beberapa menit dari waktu zuhur untuk Indonesia Tengah ini. Kita ada pertanyaan di sini, ada dua kalau tidak salah. Kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kita baca dulu yang sudah masuk eh, di kolom chat ini. Ya, di sini ada pertanyaan. Ya, silakan. Kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, kami persilakan yang ingin bertanya melalui kolom chat. Baik. Di sini ada pertanyaannya. Eh, dari Eli Fajar. Pertanyaannya, Ustadz, puasa 6 hari di bulan Syawal harus berturut-turut atau boleh loncat-loncat? Yang penting masih di bulan Syawal. Ya, boleh. Ya, jadi boleh dikerjakan berturut-turut, boleh juga dikerjakan bukan loncat-loncat ya. Boleh dikerjakan secara terpisah ya. Jadi boleh dikerjakan berturut-turut dan boleh juga dikerjakan secara terpisah ya. Yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, itu bisa dimanfaatkan ya. Manfaatkan itu digabung ya, antara puasa Syawalnya dengan puasa Senin Kamis ya. Jadi Senin Kamis selama 3 pekan di bulan Syawal itu bisa kita selesaikan 6 hari sambil kita berpuasa sunnah. Jadi ingat faedah yang tadi kita sebutkan bahwa boleh untuk menggabungkan ya antara puasa-puasa sunnah ini. Jadi digabung Senin Kamis dengan Syawal ya, kemudian Senin Kamis dengan Ayyamul Bid dengan Syawal dan seterusnya ya. Nah, ini boleh. Kemudian pertanyaan dari Al-Ukhriya Maghfirah, bolehkah ibu hamil puasa sunnah Syawal sedangkan puasa Ramadannya tidak full? Boleh, ya boleh. Karena tentu saja perbedaannya antara puasa Ramadan dengan puasa Syawal bahwa puasa Ramadan itu harus dikerjakan setiap hari kan? Ya harus dikerjakan setiap hari. Sedangkan ini dalam kondisi sedang hamil. Ya, maka tentu berpuasa di setiap harinya itu sangat berat bagi seorang ibu yang sedang hamil. Tapi puasa Syawal tentu berbeda. Ya, puasa Syawal karena dia adalah puasa sunnah dan seperti yang tadi kita sebutkan boleh dikerjakan secara terpisah. Ya, apalagi dia adalah puasa sunnah. Jadi ibu hamil misalnya, kalau dia di awal hari misalnya di awal pagi dia merasa masih kuat misalnya, ternyata di siang harinya dia sudah mulai lemah dan merasa sangat berat untuk menyempurnakan, maka boleh dia batalkan puasa puasa sunnah Syawalnya. Jadi hukumnya boleh. Kemudian ada pertanyaan dari muslimah, dari ukhtu muslimah. Bismillah, afwan Ustadz. Bagaimana jika puasa Ayyamul Bid 13, 14 pas di tanggal 15 ada uzur? Bolehkah berpuasa? Boleh, boleh. Tapi tentu saja dia sudah tidak masuk tidak masuk puasa Ayyamul Bid lagi ya, karena dikatakan sebagai puasa Ayyamul Bid itu sehubungan dengan bulan yang sedang purnama. Jadi dikatakan sebagai Ayyamul Bid. Kenapa dikatakan sebagai puasa hari putih? Hari-hari putih karena bulan pada saat itu 13, 14, 15 itu sedang sempurna, bulan purnama kan. Nah, makanya kalau dia dikerjakan pada hari yang lain, maka dia tidak dapat keutamaan Ayyamul Bidnya. Ya. Kemudian ada pertanyaan yang lain dari Mita di Makassar. Afwan Ustadz, kalau kami dahulukan puasa Syawal terlebih dahulu, kemudian qada Ramadan di bulan Syawal, apakah tetap mendapatkan keutamaan yang tidak ada masalah sebenarnya? Ya. Mau kita dahulukan puasa qadanya atau kita dahulukan puasa Syawalnya, intinya bahwa
apa namanya, bisa dia dikerjakan selama di bulan Syawal ini. Ya, selama di bulan Syawal ini. Ya, jadi dia mengerjakan apa namanya, dia selesaikan qada Ramadannya dan selesai juga Syawalnya. Ya, mau dibalik jaga. Cuman persoalannya tadi adalah persoalan apa hadis Nabi SAW itu tadi, bahwa man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan artinya sempurna Ramadannya. Makanya tadi dalam salah satu faedah disebutkan kalau orang belum membayarkan qada Ramadannya, itu berarti dia belum terbuka baginya keutamaan puasa Syawal. Nah, makanya sebaiknya dibalik saja, dikerjakan qada Ramadannya dulu, kemudian nanti setelah itu baru puasa Syawal. Ada pertanyaan dari Muna, dari Helmi di Muna. Afwan Ustadz, untuk poin orang yang beruzur berpuasa Syawal di bulan Syawal, apakah syaratnya harus beruzur saja atau orang tersebut juga harus termaksud orang yang selalu berpuasa, orang yang berpuasa Syawal? Iya. Jadi tadi kita sebutkan memang bahwa persoalan mengqadha, ya, persoalan mengqadha ini dia apa namanya, mengqadha ibadah, ya, mengqadha ibadah, dia memang sebagaimana disepakati oleh para ulama kita harus datang dari orang yang sudah punya kebiasaan, ya. Orang yang punya kebiasaan. Seperti misalnya orang yang sudah punya kebiasaan sholat malam, ya, 11 rakaat misalnya. Suatu malam misalnya dia tidak terbangun karena keletihan, kecapean, maka dia boleh mengqadha 11 rakaat itu sholat malam dengan sholat duha 12 rakaat di pagi harinya, sebagaimana dikerjakan oleh Nabi SAW. Ini bagi orang yang sudah punya kebiasaan. Ya, jadi memang persoalannya, problemnya kembali kepada, ya, keutamaan orang yang sudah punya kebiasaan itu. Ya, maka dibolehkan untuk mengqadhanya. Meskipun sebenarnya ada pandangan yang lain sebenarnya dari para ulama kita, seperti yang disebutkan dalam faedah ini. Ya, salah satu faedah dari kitab ini seperti yang disebutkan oleh siapa namanya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan juga difatwakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, bahwa orang yang meskipun tidak ada kebiasaan puasa Syawal sebenarnya, tapi kalau dia beruzur maka boleh, ya, maka dia tetap boleh, dan itu fatwa dari Syekh As-Sa'di. Ya, kalau antum berpegang dengan fatwa Syekh As-Sa'di dan juga fatwa dari murid beliau yaitu Syekh Utsaimin, maka itu hukumnya diperbolehkan. Kemudian ada pertanyaan dari Nasaruddin, tapi Ustadz, ada potongan video yang viral bahwa puasa 6 hari Syawal tidak terkhusus pada puasa sunnah 6 hari Syawal. Ya, bahkan yang berpuasa qadha 6 hari Syawal sudah bisa mendapatkan mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Mohon penjelasannya. Oh iya, ini apa namanya? Fatwa sebenarnya disebutkan. Oh, ini maksudnya bahkan yang berpuasa qadha 6 hari Syawal sudah bisa mendapatkan pahala puasa. Oh iya. Jadi maksudnya ikhwan dan akhwat sekalian, memang ada ada 2 video sebenarnya yang viral, ya. Eh, yang pertama seperti yang disampaikan ini, bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu sebenarnya dia bukan puasa khusus di bulan Syawal, ya, tapi orang yang qadha puasa Ramadannya, ya, di bulan Syawal, dan itu misalnya jumlahnya 6 hari misalnya, maka itu juga sudah mendapatkan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Cuman kalau dilihat secara zahir daripada hadisnya itu tidak sebagaimana pemahaman yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Karena di situ dikatakan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu. Ya, atba'ahu mengikutkan itu berarti apa namanya, dia adalah puasa yang berbeda, ya, dari puasa Ramadan. Nah, sedangkan di dalam video itu dikatakan orang yang qadha Ramadan 6 hari di bulan Syawal saja maka dia dapat keutamaan puasa selama setahun. Ya, tapi dalam zahir hadisnya itu enggak bermakna seperti itu. Kan dikatakan summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian mengikutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu berarti yang dimaksud adalah puasa khusus, ya, 6 hari. Apalagi ada tambahan penjelasan dari hadis yang lainnya,
tentang kekhususan puasa 6 hari khusus di bulan Syawal itu. Nah, kemudian yang berikutnya dari Muslimah, Afwan Ustaz, bagaimana jika puasa Ayyamul Bid bulan Zulhijjah mulai 14, 15, 16 karena hari tasyrik? Iya, boleh. Ya, karena memang kita tidak boleh berpuasa pada tanggal 13-nya. Ya, makanya itu yang kemudian dikecualikan oleh para ulama kita, bahwa di sepanjang tahun kita puasa Ayyamul Bidnya itu 13, 14, dan 15, kecuali pada bulan Zulhijjah. Ya, kecuali pada bulan Zulhijjah. Karena pada bulan Zulhijjah tanggal 11, 12, 13 itu hari ke-13-nya itu yang termasuk salah satu dari Ayyamul Bid. Makanya kita puasanya 14, 15. Ya, puasa Ayyamul Bidnya 14, 15. Kalau mau berpuasa pada tanggal 16-nya itu boleh juga. Ya, dengan niatan 14, 15, 16, 14, 15-nya itu puasa Ayyamul Bid, sedangkan 16-nya itu adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan Hijriah. Baik. Masih ada lagi pertanyaan? Saya persilahkan. Ya, kita sampai pukul 12 ya. Sekarang jam 11 lewat 55. Ya, jadi ada satu fatwa dari Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah taala. Dalam salah satu kesempatan beliau pernah ditanya terkait puasa 6 hari di bulan Syawal itu, ya. Beliau memberikan satu statement yang akhirnya ramai dikomentari oleh para ulama yang lainnya terkait anjuran puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, di mana beliau mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal, hadis Nabi itu man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Sebenarnya anjuran puasa 6 hari di bulan Syawal ini sebenarnya seperti, ya, anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah, ya, ba'diyah, ya, sholat sunnah ba'diyah. Artinya penyebutan Syawal di sini, ya, penyebutan Syawal ini maksudnya untuk segera mengerjakan puasa sunnah 6 hari itu. Ya, ini menurut pandangan beliau, ya, pandangan beliau. Wallahu alam apakah ada pandangan dari ulama mazhab sebelumnya, tapi beliau mengomentari hadis tersebut, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Ya, 6 hari di bulan Syawal. Apa maksudnya? Beliau mengatakan, ya, apa maksudnya penyebutan 6 hari di bulan Syawal? Maksudnya untuk menyegerakan, ya, puasa 6 hari itu. Ya, untuk menyegerakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Nah, ini membuka pandangan yang tadi disebut dalam salah satu faedah, bahwa kalau ada orang itu tidak bisa kerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, memang karena ada uzurnya, maka boleh dikerjakan pada bulan Zulqa'dah. Ya, kalau memang dia ada uzurnya. Ya, tapi pandangan ulama yang lainnya, dan ini kebanyakan ulama mengatakan seperti itu, bahwa Nabi SAW secara khusus memang menyebutkan sitan min Syawal, kata-kata min Syawal dari Syawal itu memang Nabi SAW menginginkan puasa itu dikerjakan hanya di bulan Syawal saja. Ya, hanya dikerjakan di bulan Syawal saja. Wallahu taala alam. Masih ada pertanyaan? Masih ada 2 menit, kawan dan akhwat sekalian. Baik. Syukron para ikhwan dan akhwat sekalian yang telah mengikuti kajian kita ini, dan secara khusus barangkali yang para ikhwan dan akhwat yang mengikuti kajian kita di
grup-grup majelis hadis ya para ikhwan dan akhwat. Nah, ini pertama-tama tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena selama bulan Ramadan kita tidak terlalu aktif selama ini untuk menjalankan grup atau kajian dalam grup kita. Hanya beberapa kajian saja yang kita bisa kirimkan dan beberapa kali tanya jawab. Mudah-mudahan dengan kita memulai kembali kajian spesial ini, kita insya Allah akan kembali melanjutkan lagi kajian-kajian kita. Jadi kita punya ada beberapa kajian di dalam komunitas majelis hadis kita ini. Yang pertama adalah kajian kitab Bulughul Maram, ya hadis-hadis dalam Bulughul Maram. Kita sudah sampai hadis yang ke-40-an kalau saya tidak salah, masih dalam pembahasan kitab Thaharah. Jadi para ikhwan dan akhwat yang mengikuti kegiatan ini atau acara kajian ini yang mungkin belum bergabung silakan bergabung dalam dalam grup-grup majelis hadis kita dan mengikuti kajian-kajian hadis Bulughul Maramnya. Kemudian kita juga ada nasihat-nasihat ya termasuk juga faedah-faedah dari kitab Sahih Targhib dan Tarhib dan kesempatan untuk tanya jawab. Ya, kesempatan untuk tanya jawab karena mengingat kita sudah ada beberapa grup kajian dan para pesertanya mungkin sudah lebih dari ribuan dan kesempatan untuk melakukan tanya jawab tentu semakin sedikit, maka kita akan membatasi insya Allah waktu tanya jawabnya, jadi kesempatan bertanyanya mungkin hanya sejam saja dan itu nanti bisa dimanfaatkan oleh para ikhwan dan akhwat sekalian. Untuk 1 jam itu memang ya kita menunggu waktu 1 jam itu untuk eh, untuk mengambil kesempatan di bertanya jawab itu ya agar kemudian kita bisa eh, meminimalkan barangkali ya meminimalkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena pertanyaan yang masuk biasanya sampai puluhan ya puluhan pertanyaan dari grup ikhwah dan akhwat supaya bisa pertanyaan bisa nanti jadi lebih fokus pada pembahasan kajiannya dan kita bisa menjawab dengan lebih baik ya nantinya insya Allah. Untuk masalah linknya ya saya mohon izin untuk ya jadi apa namanya kajian hadis kita ini ya, saya kirimkan melalui chat ya. Mungkin ada akhwat, ikhwah atau akhwat yang ingin bergabung, ini link akhwatnya. Ya, saya sudah kirimkan di kolom chat itu link akhwat. Kemudian untuk link ikhwah, nah, jadi saya sudah kirimkan link ikhwah dan akhwat. Yang pertama, chat yang pertama itu link akhwat, kemudian chat yang kedua itu adalah link ikhwah. Nanti insya Allah kita bisa saling share-share, insya Allah meskipun sistem grupnya adalah sistem grup tertutup, tentu saja hanya admin yang bisa mengirimkan pesan-pesan, baik itu pesan pelajaran-pelajaran, begitu juga dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Insya Allah Ta'ala. Nah ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Ya mungkin sebagian kita ada yang sudah memulai puasa Syawalnya, tinggal menyempurnakan barakallahu fikum dan mungkin ada yang baru memulai puasa Syawalnya maka mudah-mudahan diberikan kesempurnaan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. Barakallahu fikum jami'an wa nakhtimu hadzal majlis bi kafarati al majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Record.